Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah soleh-solehah, alhamdulillah ketemu lagi bersama Ustazah di pembelajaran tematik pertemuan ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pertama penerapan nilai-nilai Pancasila, yang kedua kondisi wilayah Indonesia. Semangat ya soleh-solehah. Contoh pengalaman dari sila pertama yaitu bersyukur kepada Tuhan, tidak memaksakan satu agama kepada orang lain, menghormati agama orang lain, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Contoh sikapnya yaitu membantu korban bencana alam, tidak berbuat kasar kepada orang lain, bersikap sopan kepada orang tua, membantu adik belajar, serta menolong teman yang kesulitan. Contoh dari nilai sila ketiga itu adalah mencintai dan bangga menggunakan barang buatan atau produksi Indonesia. Yang kedua, bermain dengan rukun. Yang ketiga, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Dan yang kelima, melestarikan budaya daerah. Nah, contoh pengamalan dari sila keempat ini adalah menyampaikan pendapat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, terus musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, berdiskusi atau kerja kelompok, serta saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, contoh pengamalan sila kelima ini, yang pertama yaitu tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang kedua, tidak boros, dan tentunya harus suka untuk menabung. Dan yang ketiga, bergotong royong dalam membersihkan kelas. Yang keempat yaitu menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yuk, mulai sekarang kita berusaha ya untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas kehidupan kita, agar tercipta kehidupan yang aman, tentram, rukun, dan damai. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang harus dilaksanakan oleh setiap warga Indonesia tanpa terkecuali ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ayo, sudahkah kita mengenal negara Indonesia kita tercinta? Sekarang yuk siap-siap, kita akan berkeliling Indonesia. Are you ready guys? Let's go! Letak geografis Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Letak Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra, berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia, terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Malaysia,
Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau berukuran besar dan kecil di wilayah Indonesia. Dari sejumlah tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar yang terdapat di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Flores. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Selanjutnya ada beberapa pengaruh letak geografis Indonesia, yaitu 1. Indonesia memiliki 2 musim. Pengaruh pertama letak geografis Indonesia adalah pembagian musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pengaruh ini dapat terjadi karena letak Indonesia yang diapit oleh 2 samudra. 2. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Indonesia juga berada di antara 2 benua yang kemudian mempengaruhi bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki keberagaman aneka flora dan fauna. Hal ini tentunya tidak asing lagi di mata dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan flora dan faunanya. Nah, dalam video yang kita simak tadi membahas mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Jadi kenampakan alam yang ada di Indonesia itu beragam ya, soleh-solihah. Nah, kenampakan alam Indonesia itu terbagi ke dalam 2, yaitu daratan dan perairan. Nah, apa itu daratan? Daratan itu merupakan permukaan bumi yang tidak digenangi air. Coba ada yang tahu nggak daratan itu terdiri dari apa saja? Nah, tadi ya, dataran itu kita bagi ke dalam 2, yaitu yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah itu apa, soleh-solihah? Nah, dataran rendah itu adalah merupakan dataran luas yang tingginya antara 0 sampai 200 meter. Jadi kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Biasanya di wilayah ini penduduknya tuh tinggal dan melakukan segala aktivitasnya atau kegiatannya. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu merupakan dataran luas yang tingginya 200 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini terletak di tempat tinggi atau sekitar pegunungan. Contohnya ini dataran tinggi yang ada di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada gunung dan pegunungan. Anda harus bisa membedakannya ya antara gunung dan pegunungan. Nah, kalau gunung itu bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Nah, contohnya adalah Gunung Bromo atau Gunung Puncak Jaya. Itu adalah gunung. Kalau pegunungan apa? Pegunungan itu adalah rangkaian gunung yang menyambung satu sama lain. Jadi kalau pegunungan itu kumpulan dari beberapa gunung besar serta kecil yang memanjang dan menyambung. Itu ya bedanya antara gunung dan pegunungan. Nah, selain terdiri atas daratan, permukaan bumi juga terdiri atas perairan. Perairan itu apa, soleh-solihah? Perairan itu adalah permukaan bumi yang tergenang air. Nah, ada yang tahu perairan itu terdiri dari apa saja?
Nah, wilayah Indonesia itu memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Jadi 2/3 bagian dari luas wilayah Indonesia itu berupa perairan. Nah, perairan itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari sungai, danau, rawa, selat, dan laut. Nah, soleh-solihah, Indonesia itu memiliki banyak keragaman ya. Di antara keragaman itu adalah keragaman dalam flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Asiatis. Contoh faunanya itu orangutan, gajah, badak bercula 1, dan beruang madu. Nah, yang kedua adalah flora dan fauna peralihan atau endemik ya. Contoh faunanya yaitu anoa, tapir, dan komodo. Dan yang ketiga adalah flora dan fauna australis. Contohnya yaitu kanguru, burung kasuari, burung cendrawasih, dan burung kakatua. Nah, selanjutnya yaitu mengenai potensi keadaan geografis Indonesia. Potensi tersebut kita bagi ke dalam 4. Yang pertama adalah potensi ekonomi. Potensi ekonomi itu bisa kita lihat dari keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan ketika kita bisa mengelolanya, maka itu akan menghasilkan komoditas untuk perdagangan ya, baik perdagangan pasar lokal maupun internasional. Yang kedua adalah potensi sosial. Potensi sosial itu bisa kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Nah, seharusnya lapangan pekerjaan di Indonesia itu bisa terisi oleh penduduk asli Indonesia jika kita meningkatkan kualitas kita. Caranya bagaimana? Ketika kita ingin meningkat kualitasnya, yaitu melalui pendidikan yang baik. Yang ketiga adalah potensi budaya. Potensi budaya itu berasal dari keberagaman suku. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki keberagaman suku yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu transportasi. Transportasi itu potensinya transportasi darat, udara, dan laut. Nah, sekarang yaitu pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk. Yang pertama yaitu Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, yakni dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Nah, yang kedua yaitu Indonesia terletak di antara negara-negara yang berkembang, sehingga memiliki banyak mitra kerjasama. Jadi Indonesia itu terletak di antara negara-negara yang berkembang, sehingga dalam hal bekerja sama itu banyak dan mudah ya. Jadi banyak negara-negara yang bisa dijadikan mitra kerja. Dan yang ketiga, lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Indonesia itu cukup ramai, sehingga menunjang perdagangan di Indonesia dan menambah sumber devisa negara. Soleh-solihah, coba apa tujuannya kita mempelajari ini semua? Nah, ternyata Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itulah ya. Jadi begitu banyak suku-suku yang ada di Indonesia itu khususnya ya, apalagi di dunia itu pasti lebih banyak lagi. Tujuannya untuk apa? Kata Allah, agar kita itu saling kenal mengenal kamu. Jadi meskipun kita berbeda-beda, berbeda suku gitu ya, berbeda adat istiadat, yang hanya Allah lihat itu dari ketakwaannya. Yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya itu adalah ketakwaan kita. Jadi di hadapan Allah itu kita semuanya sama. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi, Anda boleh buka buku Prima PH-nya. Yang pertama latihan 5 halaman 233 dan yang kedua latihan 7 halaman 236. Semangat ya soleh-solihah
Semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah for today. Thank you for your attention, solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.